Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat, dan senantiasa semoga kita mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nantinya. Dalam inspirasi Jumat hari ini, Ibu akan bercerita. Cerita ini adalah cerita yang sudah biasa kalian dengar. Cerita ini berjudul Kancil dan Ular. Ibu harap semoga anak-anak ibu yang soleh dan soleha dapat menyimak cerita ibu hingga akhir. Sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil. Kancil tersebut terkenal sangat cerdik. Dengan kecerdikannya, dia mampu menipu semua hewan yang berada di hutan dengan kecerdikannya. Suatu ketika, kancil yang biasanya dengan kecerdikannya itu bertemu ular yang sangat besar. Muncullah dalam benak si kancil untuk memperdaya ular ini. Kata kancil dengan kata yang sangat manis ingin menyapa ular tersebut. Hai ular! Ular yang telah mendengar berita tentang kehebatan si kancil yang telah mengalahkan semua hewan yang berada di hutan itu merasa ketakutan. Dengan terbata-bata, ular menjawab sapaan si kancil. Hai Kak Kancil, kata kancil. Hai ular, kau tak perlu takut, mari kita berteman. Ular yang takut pun langsung mengiyakan ajakan si kancil. Terlintas dalam pikiran kancil, tentu enak jika aku hanya duduk saja. Aku berada di atas kepala ular tanpa harus berjalan kaki kemanapun yang aku mau. Aku dapat memerintahnya. Kancil pun mulai memasang siasat seperti biasanya. Kata kancil, hai ular, apakah kamu lapar? Ular yang sudah 3 hari tidak makan langsung mengiyakan perkataan si kancil tadi. Kata ular, hai kancil, iya benar, aku sangat lapar sekali. Kata kancil, hai ular, sebagai tanda pertemanan kita, bagaimana kalau aku akan mengajak kau ke peternakan kerbau, tapi dengan syarat kau harus membawa aku kemanapun aku mau, dan aku akan berdiri di atas punggungmu. Tanpa pikir panjang, ular langsung mengiyakan ajakan si kancil tadi. Dengan santainya, kancil naik di atas punggung ular. Beberapa saat, ular menuruti apa yang diperintahkan si kancil tadi. Tiba-tiba, ular teringat kebiasaan buruk si kancil. Kancil suka berbohong kepada hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Kancil pernah membohongi hewan buaya, harimau, dan kera. Pernah menjadi korban kebohongan si kancil. Terlintas ular berpikir, apakah aku sedang dibohongi oleh kancil? Kancil sangat senang sekali. Dia sudah membohongi ular. Tanpa ia sadar, ular mulai sadar atas kebohongan si kancil tadi. Ular mulai melambat berjalan. Kata kancil, hai ular, kenapa kau lambat sekali berjalan? Kata ular, aku lapar. Mana peternakan kerbau yang engkau janjikan itu kancil? Kata kancil, tenang ular, sebentar lagi kita akan sampai ke peternakan kerbau. Ular mulai curiga kepada si kancil. Tanpa pikir panjang,
ular langsung membelit tubuh Kancil dan seketika ular langsung melahap Kancil. Tamatlah hidup si Kancil seketika itu. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, ibrah atau kesimpulan dari cerita Kancil dan ular tadi adalah kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Contohnya, kita tidak boleh berbohong kepada kedua orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Karena perbuatan berbohong itu sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna bisidqa yahdi ilal birri inal birri yahdi ilal jannati." Artinya, hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, demikian cerita yang dapat ibu sampaikan. Semoga anak-anak ibu dapat bersikap jujur dimanapun kalian berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.